Kembali lagi bersama saya Rian. Di malam hari ini kita akan mengadakan podcast kedua kita ya di konten Wihara Santigraha bersama narasumber yang sangat luar biasa, Yang Mulia Bante Adi Kusao Mahatera Bante. Selamat malam Bante. Selamat malam, Namo Buddhaya. Bante, boleh tahu kegiatan sehari-hari sekarang Bante apa kira-kira kesibukan? Sehat tapi Bante ya? Sehat. Ya, kegiatan hari-hari rutin saja. Rutin Bante ya? Rutin. Sekarang kebetulan Bante berada di Wihara Brau Bante ya? Ya, betul. Terus hari ini kita akan, dan kebetulan juga ini Bante Adi ini adalah salah satu Bante Kepala Wihara Santigraha Brau ya? Betul Bante? Betul. Oke, kita mungkin akan buka tema kita apa ya kira-kira Bante, kita yang kita bahas mungkin tentang masalah yang umum Bante, mengenai Atasila Bante. Atasila. Ya, banyak orang yang tahu manfaat Atasila tapi jarang ingin melakukan Atasila Bante. Kira-kira gimana Bante, menurut Bante tentang latihan Atasila, atau apa yang kira-kira Bante bisa jabarkan tentang Atasila Bante? Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, upasaka-upasika yang sedang nonton di podcast Iya, betul. malam hari ini. Ya, sebenarnya podcast ini hanya cerita-cerita saja karena Bante juga belum terbiasa, tapi intinya dengan bincang-bincang ini nanti Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mendengar menyimak dan ada hal-hal yang bermanfaat bisa digunakan. Silakan. Ya, bahasan malam hari ini sekitar pelaksanaan sila atau Atasila atau Pancasila. Ya, sebagai umat Buddha, khususnya kalau sudah menjadi upasaka-upasika, hendaknya bisa berlatih diri untuk menjalankan sila Pancasila Buddhis ataupun Atasila. Ya, kalau mungkin di kehidupan sehari-hari katanya di tempat saudara kita ada puasa, Iya. di kita juga sebenarnya dengan menjalankan sila Atasila itu juga bagian dari melatih diri. Makanya kalau di sana ada kata puasa, kalau di bahasa Pali kan ada uposata. Iya. Nah, nanti lihat lagi ya, karena saya belum banyak baca yang lain, tapi di situ hampir ada yang mirip bahasa Sanskerta sama bahasa Pali, ada yang berkaitan dengan puasa itu. Iya. Tapi kalau uposata itu kan posa itu mungkin kalau ejaan lama posa ada ya, tapi itu pengertian yang lain. Tapi uposata itu biasanya kita sebagai umat Buddha bisa berlatih menjalankan sila. Ya, Sila Atasila itu Bante ya? Atasila ya. Tapi kalau hari-hari sebenarnya kan sebagai upasaka-upasika bisa menjalankan Pancasila Buddhis. Oke. Dan di situ kalau dengan sungguh-sungguh itu sangat bermanfaat bagi upasaka-upasika yang berlatih Pancasila Buddhis. Dan kalau pas uposata sendiri yang berkaitan dengan pelatihan diri, ya uposata itu arti yang lain ada berdiam diri. Masuk berdiam diri ada arti yang seperti itu uposata. Yang dimaksudkan ketika kita berada di wihara itu melatih diri menjalankan sila. Berdiam diri berarti melatih diri merenungkan, menghayati nilai-nilai luhur dhamma. Jadi ketika berlatih Atasila berarti tinggal di wihara dan berusaha untuk melatih diri. Harus tinggal di wihara Bante? Ya, kalau pas latihan yang pemula memang harus di wihara karena
biar Wihara lebih istilahnya enggak Benar, banyak gangguan. ya, Kalau di benar, rumah benar. kan, hening Bante. kalau di rumah nanti kalau sudah terbiasa Oke. atasila, tapi ya mungkin lebih cocok di wihara. Oke. Kecuali umpama suami istri sudah biasa atasila, tinggal di rumah terus janjian kita atasila loh ya. Oh iya. Oh iya Bante. Boleh Bante ya. Menjaga sila ya. Tapi kan gini Bante, ini kan menariknya tadi Bante bilang Uposatha. Uposatha itu hari dimana kita memulai atau apa Bante? Ya, Uposatha itu ada yang artinya yaitu berdiam diri juga, Berdiam untuk diri. berlatih, ada juga pas hari memang untuk berlatih. Hari dimana kita berlatih. Jadi kalau para Bante biasanya sebulan 2 kali, Oke. bulan terang, bulan gelap. Oke. Kalau umat Buddha, Upasaka-upasika mau berlatih bisa sebulan 2 kali, Oke. bisa sebulan 4 kali. Oke. Jadi bulan terang, bulan gelap, kemudian di pertengahannya. Oke. Tentang nanti butir-butirnya boleh nanti Boleh browsing disebut ya, sendiri nanti. ya. Browsing sendiri ya teman-teman untuk isi dari atas sila Lebih lengkapnya. Pancasilanya. Kalau Pancasila mungkin tiap hari atau tiap Tiap minggu hari. kita dengarkan Bante. Ya. Saya kalau diulangi Pancasila mungkin agak sedikit lupa juga Bante, tapi intinya poin-poinnya juga yang harus penting. Jadi Uposatha ya tadi Bante bilang biar kalau di Chinese-nya mungkin Cui Seu mungkin Bante ya, tanggal 1 Chinese sama tanggal 15 Chinese biasanya, bulan terang sama bulan gelap. Di situ kita mulai melatih diri untuk atasila. Terus atasila Bante ini kan banyak yang sila ke-7 mungkin Bante ya. Sila ke-7 dari atasila itu yang tidak mendengarkan nyanyian mungkin Bante, tidak mendengarkan nonton film atau apa. Kira-kira apa yang paling sulit Bante, yang untuk bagi pemula mungkin ya untuk menghindari itu semua Bante? Ya, sebelumnya nanti pertama harus latihan dulu ya. Iya, biar saya rasakan dulu mungkin Bante. Coba dulu, kemudian nanti kalau sudah coba nanti dihayati artinya. Oke, Di situ siap. kan disebutkan aku bertekad melatih diri. Oke, melatih. Jadi ada bertekad terus melatih diri. Kan kalau melatih diri kan harus sesuai kemampuan, tidak bisa langsung harus sempurna, tidak. Betul Bante. Jadi kalau tadi nonton dan lain sebagainya, nanti harusnya latihan dulu. Kalau sudah ada pengalaman akan tahu bahwa pada awalnya kalau latihan itu semuanya umpama nonton memang tidak boleh. Tidak. Makanya harus tinggal di wihara. Iya. Jadi kalau umpama sehari latihan di wihara, kan nggak boleh nonton masih bisa, nggak boleh nari berarti nggak disediain alat musik dan lain sebagainya. Jadi itu pada awal-awalnya seperti itu, maka itu memang tidak boleh. Tapi nanti kalau sudah rutin, akan tahu tujuan dan fokus latihan itu. Ketika mendengarkan musik, ya, wah Bante, kami kan penyanyi ini, jadi pas atasila masih pengen nyanyi atau pengen latihan, ya pada saat itu perhatikan saat atasila tujuannya kok ingat karena Anda sebagai penyanyi ingin berlatih, maka tujuannya adalah bukan untuk menghibur diri tapi untuk belajar musik. Iya. Kemungkinan itu masih boleh kalau kita sudah terbiasa atasila ya. Ya, tapi kalau begitu dengerin musik atau lihat tari-tarian kemudian ikut joget kayak nanti joget gini nih nyontoin joget. Nah itu tidak boleh fokusnya, jadi harus tahu betul-betul saya ini atasila. Tapi karena saya biasanya nyanyi atau suka dengerin musik, fokusnya adalah saya mau belajar. Jadi bukan untuk menghibur diri. Tapi karena kalau menghibur diri nanti itu memunculkan keinginan yang nantinya kurang bermanfaat. Walaupun keinginan boleh, tapi kalau berlebihan nanti mengganggu latihan. Terus Bante, seandainya kan kalau puasa itu kan ada buka dan ada memulai dan ada buka. Terus ada
ada di tengah-tengahnya itu bisa batal Bante. Kalau atasila sendiri gimana Bante? Apakah kita ada ini batal nih, ini sudah boleh karena kita mendengarkan musik tanpa sengaja atau apa mungkin Bante, itu sudah dikatakan batal, ya sudah kita makan aja di tengah-tengah kita lagi beratasila Bante. Gimana Bante menurut Bante? Apakah ada kata batal enggak Bante di atasila Bante? Ya, kalau menurut pengalaman berarti tidak ada kata batal. Ya, oke. Jadi kalau umpama latihan, umpama atasila mulai pagi jam 6, ya kalau umpama dekat wihara ada Bante, bisa minta sila ke Bante. Tujuannya biar ada saksi, istilahnya gampangnya, biar semangat yang latihan itu muncul. Siap Bante. Ya lebih kokoh untuk berlatih. Tapi kalau umpama tidak ada Bante, bisa sendiri untuk datang ke wihara ataupun di rumah itu mengucapkan tekad tadi, ya, atasila. Tapi kalau kemudian tengah perjalanan kok katanya melanggar, ya, nanti harus dikenali apakah saya ini udah melanggar tekad saya. Kalau memang melanggar tekadnya, berarti tinggal mengulang lagi tekadnya. Tekadnya diulang lagi, oh tadi saya melanggar sila ini, berarti kemungkinan saya salah, kalau saya mengakui salah, kemudian diperbarui lagi tekadnya. Oke. Nah, sampai nanti besok pagi. Jadi tidak ada batal, namanya latihan tidak ada batal. Tapi kalau misalnya di tengah kita melatih sila ke-6 kan ada jam makan Bante. Nggak sengaja nih Bante, itu dikatakan batal atau gimana Bante? Ya sama juga, tinggal kita nanti sadar lagi Bante. Kalau tahu ya itu diakui kesalahannya, dilanjutkan lagi. Jadi makannya jangan makan lagi sudah. Tanpa kalau sudah sadar berarti nggak apa-apa, berarti tanpa kesadaran jangan dilanjutkan ya. Dilanjutkan tapi diperbarui tekadnya. Biskuitnya setengah jalan kan dihabiskan aja sekarang. Kan terlanjur sudah dimakan. Oke Bante, jadi saya pernah Bante pengalaman Bante di salah satu pelatihan meditasi di Bali Bante, itu hening selama 1 minggu Bante, tidak menggunakan handphone, semuanya meditasi terus, juga makan juga sesuai dengan jam atasila Bante di situ Bante. Entah nggak tahu itu termasuk atasila atau gimana Bante? Ya itu bagian dari pendukung meditasi ya. Oke, bagian dari anunya mungkin Bante. Karena biasanya kalau yang terbiasa meditasi, hal-hal yang biasa kita pakai sehari-hari itu mengingatkan memori kita. Makanya mungkin ada kalau di masyarakat mungkin kena apa-apa itu, kemudian barang-barang yang berhubungan berkaitan dengan seseorang tidak boleh dilihat atau tidak boleh berdekatan, itu karena memancing memori. Sama juga ketika meditasi nggak boleh pakai HP dan lain sebagainya, itu tujuannya supaya bisa mendukung latihan, tidak biar fokus mungkin ya. Fokus itu kemarin meditasi pengobatan sih Bante, belajar dan sebagainya. Oke, banyak Bante ya, jadi manfaat. Kalau boleh tahu Bante, seandainya kalau misalnya kita punya pekerjaan, ini kita mau belajar sila nih Bante, atas sila kita ada pekerjaan, tapi kita salah satu public figure atau artis Bante, yang harus tidak suka Bante harus menggunakan kosmetik, harus menggunakan mempercantik atau aksesoris yang lainnya Bante. Gimana Bante, itu diperbolehkan atau gimana Bante kira-kira? Ya, jawaban saya adalah harus latihan dulu atasila sampai tahu ya. Jadi sela-selanya ini boleh atau enggak atau kurang, ini ya sedikit boleh, biar tahu. Nah, jadi nanti kalau sudah tahu, sudah pernah latihan dan ya istilahnya bisalah atasila, akhirnya tahu, oh sebenarnya maksud tujuan atasila ini apa sih? Adalah melatih diri, mengendalikan diri, supaya nanti keserakahan, kebencian, ketidaktahuan kita tidak berkembang. Ya, akhirnya nanti akan tahu. Saya mungkin sebagai public figure, jadi apa gitu, yang harus pakai kosmetik, berarti tujuannya nanti sebenarnya kalau
atas silanya kuat, itu tidak pakai fisik, nggak apa-apa. Udah pede maksudnya. Oke, Bante. Nah kalau sudah pede ya senyum, senang itu sudah bibirnya merah, Iya. gitu. Ya, Oke. itu kalau mantap di atas sila. Tapi kalau belum, nah sila nggak pede nih, bagaimana Bante? Silakan, tujuannya bukan untuk memperindah diri. Nah, jadi untuk menunjang pekerjaan itu. Ya berarti, oh itu nggak boleh. Ya berarti latihannya memang masih berapa? Ya 75%. Nggak apa-apa. Jadi lain waktu nanti bisa latihan dengan sempurna lagi. Jadi harus fokus, oh saya atas sila ini, tapi saya bekerja ya sudah rundingan sendiri. Agak sedikit-sedikit nggak apa-apa, yang penting tidak terlalu berlebihan. Iya. Tapi diri sendiri harus tahu loh ya. Iya, harus sadar Bante. Lain waktu nanti latihannya lebih sempurna lagi. Aksesoris juga dilarang Bante, yang mungkin kayak jam atau cincin atau kalung Bante. Ya. Makanya nanti Rian dicoba ya. Iya. Boleh Bante. Tapi biar tahu. Iya. Tidak boleh pakai aksesoris untuk memperindah diri. Nah, itu kalau pas latihan awal-awal memang tidak boleh. Selama ya Bante ya. Dan nanti kalau sudah tahu memang hiasan atau apa itu dipakai seperlunya saja. Siap. Ketika atas sila kan boleh dilepas. Boleh. Gitu. Iya. Jadi kalau masih ada wah nggak pede ya sudah Ya. catatan sendiri. Siap. Tapi kalau nanti sudah sering latihan pasti bisa lah. Oh ini pas atas sila ya sudah, yang untuk memperindah diri, untuk mempercantik diri ini dikurangi atau disimpan dulu. Ya, selama niatnya mungkin Bante, niat Ya. atas sila mungkin dikesampingkan dulu. Ya, tapi niat atas sila lagi harus latihan dulu. Iya. Betul Bante. Manfaatnya Bante, kira-kira kan kalau misalnya kita melatih diri, manfaat atas sila ini dari memupuk karma baik kah atau apa Bante kira-kira? Atas sila ini mengendalikan diri kita. Mengendalikan diri. Kayak makan Lebih itu kan. Ya. Jadi kita bisa makan sederhana. Itu sebenarnya juga bisa. Tapi untuk para Bante nih ya, kalau untuk umat-umat mungkin kalau terbiasa juga bisa mempengaruhi kesehatan juga ya. Jadi makanan, kemudian kalau atas sila kan menjadikan diri kita jadi semakin murni gitu. Karena kita melakukan hal yang baik, ya, tidak, dan menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang buruk. Berarti bisa lebih menahan Bante ya. Makanya nanti Rian latihan supaya bisa Siap, dapat Bante. manfaatnya. Seandainya Bante, kalau di tengah saya latihan atas sila, tapi asam lambung saya kambuh, gimana Bante? Kalau saya ada riwayat asam lambung nih Bante. Ya yang penting nggak usah pikiran asam lambungnya nggak apa-apa. Oh iya, mungkin gitu ya Bante. Siap. Jadi semuanya Asam lambung nanti kalau ngerti kan, biasanya nggak boleh makan ini, boleh makan itu. Jangan banyak pikiran gitu. Jangan telat makan mungkin Bante. Oh iya, itu termasuk itu. Telat makan kemudian kepikiran belum makan. Oh itu. Nggak apa-apa sebenarnya asam lambung. Saya juga sesekali ada, tapi tahu caranya. Atau mungkin belum parah ya. Iya. Tapi kalau atas sila katanya takut asam lambung, ya nggak usah takut. Yang penting nggak kepikiran. Dicoba dulu ya, asal makannya teratur, nggak banyak pikiran, asam lambungnya. Siap Bante. Jadi untuk penderita asam lambung tidak ada alasan ya buat tidak atas sila ya. Takutnya wah saya asam lambung nih nggak boleh atas sila. Kan masih boleh minum. Betul ya. Manis. Betul Bante. Oh iya Bante, minum Bante. Ada nggak? Kan katanya nih Bante, selama kita atas sila nggak boleh minum minuman yang manis, nggak boleh minum minuman yang ini dan sebagainya. Kira-kira Bante, minuman ini sejauh mana sih Bante sampai kita harus, ada yang bilang mengatakan halnya air putih Bante dan sebagainya. Ya, kalau atas sila bisa minum air putih. Boleh. Kalau di biara kita bisa teh, kopi boleh.
Susu nggak apa-apa Bante? Susu enggak biasanya. Tidak boleh ya, berarti Boleh. tidak disarankan untuk selama atas sila nggak boleh minum susu. Ya pokoknya latihan minum yang sederhana lah. Yang sederhana, oke. Oh susu elit Bante ya. Susu elit dulu. Sulit didapat Bante ya. Jadi kalau minum-minuman yang sederhana boleh Bante, Ya. seperti teh, untuk kopi dan sebagainya boleh Bante ya. Soalnya banyak pertanyaan, wah nggak boleh minum ini, nanti batal dan sebagainya. Itu membuat kita jadi malas untuk atas sila Bante. Enggak, sebenarnya harus latihan dulu. Ya, lebih pasti kok mungkin Ya, ya. Lihat belum pernah ikut. belum pernah sudah mengejar takut Bante. kemutannya. Iya. Oke. Buah Bante kira-kira kalau masalah buah. Buah juga sama, paling kalau Buah buah jus yang jus buah yang tidak melebihi besarnya kepalan tangan. Gitu. Nah, tapi di jus kemudian disaring. Alpukat gitu ya Bante ya. Alpukat, tapi kalau saya biasanya jarang malam Oh, alpukat. tapi nggak Paling boleh. apel, pir mungkin ada yang itu kan. Kalau disaring agak. Oke, yang pokoknya Kayak disaring ya Bante. Ya. Siap. Jadi buah-buahan nggak boleh juga, apalagi di jus ya Bante ya, karena bilangnya Buah-buahan boleh di jus, tapi yang nggak melebihi kepalan tangan. oke. Nah, Semuanya yang di jus kepalan tangan Bante. iya, yang biasa di jus apa? Buah apa Bante yang kecil-kecil nih Bante? Kalau anggur ya enggak. Iya, nggak mungkin buah anggur kita jus Bante ya. Yang biasa di jus pokoknya nggak melebihi kepalan tangan. Iya, Nah, tapi ketentuannya kalau seperti saya itu. rata-rata semua buah sebesar kepalan tangan Bante ya. Tapi kalau latihan sungguh-sungguh sebenarnya malam cukup juga, nggak harus Iya. cari yang macam-macam. Cuma kalau lapar itu jadi lagi. Tapi jujur Bante, memang selama saya ikut kemarin di bukan atas sih, saya nggak tahu ya, pelatihan meditasi jam 10 sudah ngantuk Bante. Itu sudah ngantuk dan memang nggak tahu itu karena saya kelaparan juga kan, akhirnya saya tidur. Yaitu Bante melatih cuma makan pagi buah, sarapannya buah, habis itu siangnya baru makan makanan berat Bante. Setelah Ya, itu cukup itu untuk Iya. meditasi. setelah itu sudah tidak konsumsi apa-apa Bante. Cuma minum mungkin ya Bante, yang minum air jahe kemarin Bante kalau di situ. Terus apalagi nih Bante yang kira-kira yang mungkin Bante ingin sampaikan, yang kira-kira poin penting dari atas sila Bante? Ya sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian harus mau mencoba ya, selain Pancasila harus mencoba atas sila karena ada pengalaman yang sangat bermanfaat. Ya harus dicoba dan berani saja salah nggak apa-apa kan, kayak ulangan gitu toh. Jadi kalau atau pertandingan lah, kalau nggak pernah latihan Betul. waktu lomba kan Betul. mana bisa menang. Tapi kalau kita sudah bertekad untuk melatih atas sila Bante, tapi di tengah perjalanan yang seperti saya bilang terlanjur batal Bante atau terlanjur melanggar sila, itu masuk karma buruk nggak bagi kita Bante? Contohnya apa? Contohnya saya lagi di kamar mandi ada kecoa Bante. Mau nggak mau karena saya takut, saya harus menghabisin dia Bante. Contoh Bante. Atau saya usir kan dengan cara menyiram air gitu Bante. Ya itu ada karma buruknya. Karma buruk gitu ya, karena membunuh. Jadi kalau pelanggaran sila umpama membunuh kecoa itu, Nah, pertama kan tahu ada kecoa, ada niatan mau oh iya melakai kecoa, lalu puk, nah, dan kecoanya mati, berarti itu melanggar sila. Betul. Kalau ingin melanjutkan lagi berarti harus berjanji untuk menjalankan sila lagi. Tapi kalau tadi ditanya apakah itu karma buruk, maksudnya karma buruk ya di situ membunuh kecoanya itu, karena kan membunuh kecoa. Jadi Karena membunuh. sila itu terlanggar, akhirnya pembunuhan kepada kecoa itu merupakan karma buruk. Kalau kita melanggar sila tapi tujuannya membela diri Bante,
Sama juga. Sama juga, tetap. Kalau kita punya niatan untuk membela, umpama tadi ya, Ya. kita membela saudara Pulang kita bisa, atau adik kita yang takut kecoa. Betul, betul. Kemudian kita membunuh, Ah, sama juga. ah. Jadi membela saudaranya itu kebaikan, Ya. membunuh kecoa itu keburukan. Iya, itu. Makanya kan harus pandai-pandainya nanti belajar lagi. Iya, betul. Apakah membela adiknya ini supaya kecoanya pergi, apakah harus dibunuh? Kan tidak harus dibunuh, Iya. dengan cara yang lain. Gitu. Bukan ke adik sih Bante, rata-rata kalau adik saya masa bodoh mungkin Bante. Nah itu contohnya ada kan? Kalau pacar Bante biasanya ini kecoa ya kan. Tiba-tiba adrenalin langsung naik Bante ya. Ya. Itu kan contoh gitu. Ya, oke. Ya maksudnya membunuh kecoa adalah keburukan, Ya. membantu menolong itu kebaikan. Siap Bante. Terus Bante, kalau misalnya main HP Bante, misalnya apakah selama kita tasila benar-benar kita hening tidak menggunakan gadget, atau boleh ada batasan-batasan tertentu Bante penggunaan gadget ini Bante? Ya kalau atasilanya itu dipelihara, maka semuanya itu tidak pakai. Gadget di off Bante ya. Ya. Wah, kalau dipelihara. Dan catatan itu untuk catatan masing-masing ketika sudah sering latihan atasila, itu nanti kembali yaitu, wah saya atasila tapi saya nggak bisa ninggalin HP. Harus betul-betul tahu tujuannya. Oh saya atasila itu untuk melatih diri, mengendalikan diri. Lalu pemanya pakai HP tujuannya apa? Kalau anak-anak sekolah berarti untuk belajar, silakan pakai HP untuk belajar. Berarti tidak karma buruk Bante ya? Karmanya buruk kalau belajar ngerpek. Ya. Gitu. Demikian juga kalau pekerja atau yang lain sebagainya, pakai HP dan lain sebagainya tujuannya apa dulu? Kalau untuk menghibur diri, menimbulkan keserakahan dan lain sebagainya, hal-hal yang buruk yang berkaitan dengan atasila, yaitu ya dijauhkan. Tapi kalau karena terpaksa dan mungkin sudah terbiasa atasila, harus melihat lebih dalam lagi. Oh saya pakai HP ini tujuannya untuk belajar, saya pakai HP ini tujuannya untuk bekerja. Itu masih, jadi fokusnya di catatan itu. Oke. Jadi atasilanya tetap berjalan walaupun nanti tinggal prosesnya hari-hari bagaimana pikiran kita dan lain sebagainya. Begitu. Bahkan tidak mudah ya Bante ya awal-awal untuk membiasakan untuk kita lepas dari gadget dan atau kita menonton sesuatu tapi melamun gitu gak Bante? Seperti itu? Melamun malah nggak boleh. Nggak boleh ya? Mendengarkan musik tapi hening kosong gitu ya Bante? Yang penting yaitu syaratnya, maksudnya ini catatan masing-masing. Ketika sudah sering latihan atasila, ketika nonton atau dengarkan musik, itu kan ada juga pembelajarannya. Dengerin syairnya maksudnya apa? Liriknya mungkin. Ya, bukan hanya sekedar joget-joget untuk memuaskan diri, untuk bersenang-senang. Kan ada itu bedanya. Ada yang memang menghayati artinya, atau mau belajar buat syairnya, itu masih bisa jadi belajar. Tapi kalau hanya untuk menghibur diri, menikmati terlalu banyak, itu yang nggak boleh. Gitu. Siap-siap Bante. Pertanyaan juga Bante, kalau kita seandainya atasila di luar dari hari Uposatha Bante atau di hari gimana Bante? Boleh tidak Bante? Ya boleh. Jadi, boleh jawabannya ya Bante. Bebas. Tidak hanya atasila sebulan 4 kali saja, tapi hari-hari yang lain juga bisa. Hari-hari yang lain juga boleh bisa ya. Jadi lebih 1 bulan gitu kan rata-rata kebanyakan kan kalau di umat wihara tuh menjelang Waisak Bante 1 bulan penuh ya kan, tapi di tengah-tengahnya ya ada batal dan sebagainya. Nah itu boleh Bante boleh, ya? Boleh. Setiap hari juga boleh kalau bisa. Atau pengurangan dosa mungkin Bante ya? Pengurangan dosa mungkin. Bukan itu. Bukan ya. Istilahnya kalau kita punya keburukan kemudian keburukan kita bisa berkurang ya atau hilang nggak bisa. Kecuali kalau kita punya keburukan sebabnya ini kok terjadi berulang kali lagi, akhirnya setelah kita selidikin tahu ini keburukan ini sering saya lakukan berulang kali,
Setelah dikenali, oh prosesnya ketahuan. Pada saat itu kemudian kita mengerti, oh sebabnya ini, berarti sebab ini jangan dilakukan. Akhirnya menjadi sadar dan besok-besoknya tidak melakukan keburukan lagi. Ya, itu yang penting. Jadi ketika kita sudah tidak melakukan keburukan lagi, itulah mungkin berikutnya kita tidak melakukan hal yang buruk. Jadi tidak bisa menghilangkan keburukan yang lalu, tidak. Nah, tapi kalau mengerti kemudian tidak melakukan keburukan itu ya itu kita berbuat baik. Nah itu ya. Jadi tidak tahu buat teman-teman yang di rumah mungkin yang sering atasila menjelang Waisak mungkin tujuannya apa dulu ya gitu ya. Tujuannya kalau untuk menghilangkan nggak bisa ya, menghilangkan karma baik, karma buruk dan sebagainya, menghapuskan yang bukan seperti itu, berarti lebih meningkatkan karma baiknya kita ya. Untuk jadi kalau diri. Karma baik kita banyak, karma buruk sedikit kan lama-lama banyak yang baik kan, yang buruk kalah gitu. Betul. Lebih terkikis lah ya. Terus Bante, kalau misalnya kita atas sila nih, tapi biar mengurangi resiko gagal Bante, kita tidur terus Bante, gimana Bante? mengurangi resiko gagal, tidur terus sepanjang hari mungkin. Itu juga melanggar sila mungkin Bante, atau gimana Bante? Enggak lah, yang tidur nggak apa-apa, awal-awal nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting nanti latihan dulu. Latihan jadi dulu. Ada pengalaman, mau tidur sekian, mau tidur banyak. Nanti saya ada pengalaman akhirnya tahulah, oh kalau tidur banyak-banyak ini nggak bagus. Berarti memang harus beraktivitas. Dan kalau tidur nanti tidak belajar. Kalau kayak di wihara kan nanti tujuannya untuk apa? Mengembangkan hal-hal yang baik. Nah, kalau tidur saja, nanti kurang juga mendapatkan banyak berbuat baik. Bawaannya malah. Tapi kalau awal ketiduran ngatur-ngatur ya nggak apa-apa. Jangan hanya sekali loh ya latihannya. Pertama dan sebagainya ya. Maksudnya kalau nanti sering ngatur-ngatur tidur nggak apa-apa. Lama-lama pengalaman kan tahu, oh kalau tidur banyak-banyak kurang bermanfaat, berarti harus giat belajar atau beraktivitas gitu. Siap Bante. Jadi mulai semangat nih Bante buat mata sila. Tapi ya nanti saya harus ngajak teman ya Bante ya, biar saya nggak bosan ya Bante. Oke, kalau ngobrol-ngobrol nggak apa-apa kan Bante? Kalau misalnya kita nggak gunakan gadget tapi kita bawa teman dan itu ngobrol-ngobrol, atau harus hening Bante, nggak boleh ngobrol satu sama lain? Ya hening biasanya, kalau hening itu untuk latihan konsentrasi sama perhatian. Tapi jadi, untuk atas sila itu nggak masalah Bante? Nggak masalah ngobrol-ngobrol, tapi ngobrolnya biasanya kalau atas sila ada para Bante juga diarahkan. Ngobrolnya pun harus terarah. Kalau ngobrol gosip ya, itu nggak boleh. Kalau cerita-cerita yang bermanfaat masih boleh. Untuk yang lebih ke jokes, mungkin bercandaan masih boleh Bante ya? Atau gimana Bante? Ya bercandaan pun kalau ngerti nanti dipertimbangkan lagi. Bercandaan itu membuat yang lain marah atau tidak. Jangan dark jokes mungkin Bante ya. Bercandaan yang Bante, jadi Bante, ini kalau misalnya seandainya profesi Bante, profesinya adalah koki atau juru masak Bante di salah satu rumah makan, terus dia mencicipin Bante, mencicipin masakannya yang dia masak Bante, apakah asin atau manis, kurang garam atau apa Bante, itu gimana Bante? Ya nanti kalau pas atas sila cari inilah, cari jadwal pas tidak masak. Tapi kalau sudah sering atas sila, jadi nyicipin itu tujuannya bukan untuk makan, tapi untuk pekerjaan itu kira-kira untuk catatan masing-masing boleh. Tapi kalau pas hanya latihan itu sebulan hanya sekali ya, itu jangan dilakukan. Tapi kalau sudah terbiasa atas sila, jadi fokusnya tujuannya saya ini nyicipin bukan karena untuk makan dan lain sebagainya, karena untuk pekerjaan, jadi sekedar nyicipin. Nah gitu. Itu untuk catatan masing-masing. Bagi mereka yang biasa atas sila. Jangan sampai saya jadi koki nanti kalau atas sila nggak bisa nyicipin. Jangan, tapi fokusnya adalah
oh karena saya bekerja dan saya biasa atas sila, ya sudah nyicipin itu sebagai pekerjaan. Tapi jangan begitu nyicipin langsung kayak makan dan apa, berarti kan menimbulkan keserakahan, jadi nggak berlatih. Betul. Tapi pikirannya, kesadarannya harus fokus. Oh saya nyicipin ini karena pekerjaan. Nah, jadi kan kesadaran kita masih ingat atas sila, masih ingat mengendalikan diri dan sama pekerjaan. Jadi juga tidak dibenarkan juga Bante ya? Nggak dibenarkan, itu catatan masing-masing. Iya. Karena catatan bagi mereka yang biasa atas sila. Tapi yang nggak atau baru atas sila ya lebih baik menghindarin itu mungkin. Latihannya masanya lain waktu. Iya. Lebih menahan kalau misalnya dia kopi, ya jangan nyicip dulu mungkin Bante ya, jangan masak di jam atas sila ya. Tapi juga kalau misalnya dia seorang koki dan sudah terbiasa atas sila, jangan pembenaran juga berarti, oh saya kan atas sila, yang penting nggak sadar gitu. Tapi terus-terusan berarti ya. Oke. Perbedaan sila ketiga Pancasila Buddhis berarti sama atas sila berarti. Apa nih Bante? Ya. Kamesu Micacara sama satunya Bante. Perbedaannya ya kalau yang di Pancasila ya? Iya, Pancasila. Di Pancasila itu ya masih suami istri masih bisa. Jadi maksudnya sebagai suami istri saja, kalau nanti istri suaminya orang jangan nggak boleh ya, diajak gandengan. Nah, itu sila ketiga di Pancasila. Kalau sila ketiga di atas sila, pas atas sila walaupun itu istrinya tidak boleh sebagai suami istri, jadi istirahat semalam, sehari ditahan lah ya, puasa ya. Jadi dihindari. Ya dihindari bersentuhan dan lain sebagainya supaya keinginan atau niat itu tidak muncul, jadi biar batinnya bersih gitu. Saya baru tahu Bante. Malah kepikiran saya kalau misalnya mau atas sila sudah jangan melakukan hubungan suami istri Bante ya. Atau ternyata boleh ya Bante ya. Itu kalau Pancasila. Kalau Pancasila. Kalau atas sila ya suami istri ya istirahat dulu. Atas sila suami istri juga. Iya harus pisah ya. Udah seperti biasanya. Oke. Pancasila mungkin sudah sah Bante ya kalau suami istri ya. Ya. Melatih diri atas sila mungkin nggak boleh ya. Nggak boleh melakukan itu. Bele-belean nggak boleh ini. Sayang-sayangan kalau atas sila Bante pas bertepatan si atas sila saya orangnya ini umat ini mau atas sila tapi dia sedang isi Bante atau hamil. Itu gimana Bante? Ya kan nutrisi harus terpenuhi nih Bante. Nanti kalau bagi mereka yang terbiasa atas sila, dia akan tahu bagaimana daya tahan tubuh dia. Jadi dengan daya tahan tubuh dia, kemungkinan dia sendiri yang tahu dia harus atas sila atau tidak. Tapi kalau di riwayat hidup itu enggak, sebelum itu ya. Sebelum itu loh, ibu dari Pangeran Siddhartha kan? Iya. Nah itu kan tapi itu sebelum mengandung ya, atas sila. Tapi menurut cerita kemungkinan setelah mengandung itu juga menjalankan atas sila. Kebiasaan di zaman itu. Ya. Jadi nanti tergantung yang bersangkutan apakah dia bisa berlatih atau tidak. Biasanya kalau sudah terbiasa kemungkinan bisa. Semuanya tergantung kata dokter kandungan Bante. Ya. Ya kalau kata kalau atas sila kan pagi bisa makan sampai siang. Tapi itu kalau udah terbiasa loh, sambil daya tahan tubuh ibunya itu atau ibunya itu yang latihan atas sila. Tapi setelah itu pasti ke dokter kandungan pasti dilarang Bante. Ya, karena proteinnya dan sebagainya. Tapi ya kalau sudah dihimpit mungkin di jam tertentu dia sudah tidak bisa makan ya nggak apa-apa, mungkin aja lanjut. Kalau sebulan 4 kali kan kemungkinan kalau
bisa lah. Biasa atas sila. Ya. Jadi latihannya adalah sebulan 4 kali, jangan pas menjelang Waisak 1 bulan penuh ya Bante ya. Ya dimulai tinggal masing-masing. Siap. Nanti ada pertanyaan lagi nih Bante dari teman-teman di belakang kamera ya Bante. Ya, typing Bante ya. Tidur di kasur nih Bante. Ya. Tidur kan seandainya di rumah kita punya memang size ranjang sudah tertentu Bante. Apakah kita tidur di lantai atau gimana Bante? Kalau kita atas silanya di rumah Bante, gimana nih Bante? Dulu pengalaman saya ketika baru jadi Samanera, ya seperti itu. Ketika pergi ke suatu kota, belum ada kuti, tinggal di rumah umat, itu disediain tempat tidur yang tinggi, gitu, mungkin ada 1,5 meter. Ya. Kadang dulu saya kalau naik itu jinjit juga. Ya. Nah waktu itu karena peraturan atau latihan atas sila itu tidak boleh tidur di tempat yang mewah, ya tidurnya ya di lantai gitu, nyelam kayak kain spray gitu punya sendiri ya, atau spray yang di atas kasur itu biasanya diambil digelar di bawah. Nah itu tujuannya supaya tidak tidur di tempat yang mewah. Nah, jadi pada awalnya memang seperti itu, dan nanti kalau sudah sering atas sila, coba bisa dikenali apa bedanya tidur di yang sederhana sama tidur yang enak. Nah, akhirnya nanti kita akan tahu ketika tidur di tempat yang kita sukai dan bagus, itu kadang menimbulkan keinginan yang lebih banyak, menikmati gitu. Tapi beda kalau di tempat sederhana, bahwa nanti kalau kita tinggal di tempat yang sederhana, mau tempat yang bagus itu pasti lebih enak, ya. Tapi begitu di tempat yang kita kebiasaan di tempat yang bagus, dapat tempat yang gak enak, sakit. Nah, tapi intinya ketika kita bisa mengenali bahwa kita harus tidur di tempat yang sederhana, tidak, kadang salah satunya tidak memanjakan diri. Kalau nanti dapat tempat istirahat yang sederhana, masih bisa. Oke. Jadi perlu persiapan tempat tidur juga Bante. Ya kan, ya latihan lah di rumah kan. Ya, ada dulu apa? Judul tidur beralaskan koran ya. Oke. Nah itu namanya latihan. Iya. Nah, berarti selama nanti kalau bisa tidur di enak-enak itu lebih enak. Iya. Apa sih enak? Pokoknya lebih nyaman lah. Ya, setelah Tapi kalau kebiasaan tidur di tempat yang nyaman, ada tempat yang nggak nyaman, wah menderita. iya. Tapi kalau bisa tidur di tempat yang Ya. biasa-biasa saja, pulang-pulang ke rumah dapat tempat yang nyaman, wah lebih nyaman. Iya. Lebih lega Bante tidurnya. Oke, mungkin itu saja mungkin Bante ya. Jadi sudah banyak banget yang bisa kita ambil dari poin atas sila ini. Jadi yang jelas manfaat. Mungkin ada closing Bante, closing statement buat teman-teman yang mungkin mendengarkan podcast kita atau sedang menonton juga Bante di rumah. Kira-kira poin apa yang ya poin closing lah Bante untuk teman-teman Bante. Ya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang berbahagia, sebagai umat Buddha pada kesempatan ini mari kita berusaha untuk mempraktekkan sila, yaitu Pancasila Buddhis, dan juga sesekali sebulan 4 kali atau 2 kali melaksanakan atas sila. Karena kalau nanti kita terbiasa mengembangkan Pancasila, berlatih atas sila, itu akan bermanfaat bagi kita. Diri kita akan terkendali atau berlatih untuk terkendali, dan itu akan bermanfaat bagi kita, akan mendukung kegiatan atau perbuatan baik yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Jadi pada kesempatan ini silahkan untuk mencoba, karena dengan mencoba nanti dapat pengalaman, dan setelah berlatih pasti dapat manfaatnya. Ya, kiranya itu pesan
closing Bante ya. Penutup dari saya. Oke, terima kasih Bante atas waktunya, dan terima kasih teman-teman. Sekian dari kami podcast hari ini, dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Dan kalian teman-teman yang ada di rumah atau yang sedang nonton YouTube ini, komen di bawah untuk tema berikutnya apa yang ingin kita sampaikan ya. Jadi komen di bawah, typing, jangan sepi-sepi, dan juga jangan lupa like ya. Pokoknya typing kira-kira podcast apa yang ingin kita bawakan berikutnya. Oke, sekian dari saya, Namo Buddhaya. Terima kasih.